Halo guys, perkenalkan nama saya Aidan. Hari ini kita akan membahas sebuah fenomena. Fenomena itu adalah El Nino, atau lebih tepatnya sih Super El Nino tahun 2026. Yang mungkin kalian udah denger-dengar nih, ada di berita, ada di IG, atau dari BMKG-nya langsung. Super El Nino ini sebenarnya sebutannya bukan cuman Super El Nino. Ada yang nyebut Godzilla El Nino, ada yang nyebut El Nino Extreme, mungkin Uncharted El Nino. Nah, dari namanya sendiri, orang banyak bilang kalau El Nino tahun ini itu intensitasnya jauh lebih tinggi, lebih kuat dari biasanya. Nah, mungkin kalian penasaran, langsung aja kita lihat data-datanya. Sebelum mulai, emang apa sih El Nino? El Nino itu fase hangat dari siklus ENSO atau El Nino Southern Oscillation yang terjadi akibat interaksi antara lautan dan atmosfer di Samudra Pasifik tropis. Fenomena ini menggeser pola sirkulasi atmosfer dan distribusi curah hujan secara global. Nah, kita lanjut ke next slide dulu. Nah, kok bisa sih bisa ada El Nino? Nah, awal segala El Nino itu diawali dengan melemahnya angin pasat yang biasanya mendorong air hangat ke arah barat. Kita balik ke slide ini. Nah, di sini kita bisa lihat anomali suhu muka laut pada bulan Juni 2026. Bisa terlihat biasanya itu angin pasat membuat di daerah barat ini lebih dingin, dan daerah yang sekitar Indonesia, Timur Pasifik, lebih hangat. Namun, karena aktivasinya El Nino ini membuat angin pasat melemah dan udara hangat mulai terkumpul di daerah Nino 3.4. Nah, selanjutnya juga ada efek dari sirkulasi Walker yang berubah. Bisa lihat di sini, yang biasanya normal atau super normal La Nina itu membuat daerah yang di sekitar tengah Pasifik ini, Nino 3.4 daerah subsidien, angin dimana turun dan jadi lebih dingin, berubah jadi di sekitar Indonesia. Ini membuat siklusnya itu turun di Indonesia, ke bawah air ke arah timur, terus naik konveksi, muternya gini nih guys. Kalau La Nina kebalikannya. Nah, di sini juga ada Bjerknes feedback, umpan balik positif. Jadi makin kuat El Nino ini, makin feedbacknya juga positif. Dari yang berubah ke sini, ini makin panas, makin banyak konveksi, makin besar intensitasnya. Nah, emang kita ngomong El Nino ini efeknya apa sih? Dulu emang pernah ada El Nino. Mungkin kalian yang sekarang masih ingat tahun 2015 yang banyak kebakaran di Indonesia. Kita bisa lihat di sini. Ini fotonya cukup menyeramkan nih. Terlihat banyak asap di Kalimantan dan Sumatera. Ini tuh kebakaran disebabkan oleh mengurangnya presipitasi atau hujan di daerah itu. Nah, kekeringan, terus ujung-ujungnya membuat hutan di daerah itu lebih rentan kebakaran, makin luas kebakarannya. Juga di sini bisa menciptakan kekeringan nih. Udah pasti harga beras naik, ya siap-siap krisis lah banyak. Nah, lanjut. Nah, emang kenapa nih El Nino 2026 menarik? Kalau kita bedain, emang apa bedanya? Kita lihat sekarang ada temperature atau suhu di daerah Nino 3.4. Nino 3.4 ini pusat terjadinya El Nino.
untuk kalau mau ngecek intensitas sebuah El Nino, lebih efektifnya ngecek di daerah ini. Kalau kita bisa lihat, mulai kita dari yang gampang dulu deh, bandingin sama 2015. Yang foto ditunjukkan tuh tadi banyak kebakaran dan efeknya juga udah besar banget. Bisa terlihat mungkin awal-awal Januari Februari El Nino kita ini masih lebih rendah. Namun pas Maret April Mei itu udah meroket, malah melebihi dari seharusnya pas tahun 2015. Kalau kita bandingin sama keseluruhan El Nino, nih bisa kelihatan nih udah jauh lebih tinggi dari biasanya El Nino. Yang paling tinggi kemarin 2015 sebenarnya sempat dibilang cukup ekstrim dari biasanya. Tapi bisa aja ini belum daerah pusat atau paling kuatnya El Nino, tapi udah setinggi ini. Jadi kita cuman bisa spekulasi ini. Nah, kalian udah ngerasain perbedaannya nggak? Mungkin kemarin bulan Juni kita bisa melihat nih fotonya dari BMKG, analisisnya bahwa di daerah Jawa itu udah mulai menurun curah hujannya. Dan kalau kita lihat di sini, anomali suhu muka laut itu udah mulai mendingin, yang melawan tren global di mana suhu air laut itu makin panas. Walau masih belum sedingin El Nino biasanya. Nah, tadi kan yang kita lihat bulan Juni ya. Kira-kira kalau bulan mendepan gimana nih? Kita bisa lihat, aduh, udah dampaknya kelihatan banget. Bulan Agustus dan September ini mungkin udah mulai ke puncaknya El Nino-nya. Di daerah yang paling rentan El Nino kayak Jawa, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan itu curah hujannya rendah banget, 0 sampai 20 mm. Nah, bisa dibilang aja kayak beberapa daerah bahkan bisa tanpa hujan 2 bulan, 3 bulan. Harus dipersiapkan sih ini. Kalian udah tahu lebih awal setidaknya lah. Nah, untuk kalau kalian mungkin yang di kota atau paling bukan pemerintah ya yang bisa mempersiapkan semuanya, emang kalian bisa terpengaruh apa nih? Pertama, kalian bisa terpengaruh dari harga pangan. Nah, kalau terjadi kekeringan nih di daerah tadi produksi beras utama di Jawa, mungkin harga beras bakal naik nanti. Dan secara otomatis ya bakal harus lebih banyak impor, dan ya siap-siap aja sih. Terus ada, kalau kalian deket daerah yang kebakarannya, mungkin akan terjadi kebakaran hutan yang bikin udara di sekitarnya makin buruk. Nah, di sini juga bisa krisis air bersih, bisa cuaca harian lebih panas sih. Kalau kalian ada acara keluar-keluar ngerasa panas banget kan udah pasti nggak enak. Terus bisa aja dari kebakaran itu ada hangusnya hutan akibat kebakaran yang mempengaruhi ekologi. Habis kebakaran, lahan hangus, apakah bakal direboisasi sama pemerintah sekarang ya? Kita nggak tahu. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan dan ya ikut berdiskusi dengan saya hari ini. Untuk kalau ada pertanyaan atau mungkin kalian ada info lebih atau ada kesalahan dari saya, mungkin boleh dipakai kolom komentar di IG maupun di YouTube. Ya, berikut saja dari saya. Terima kasih.